bangga dan puji syukur kita atas hadirat the King of the King, the Lord of the world, the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat serta taufik hidayahnya, kita bisa dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada putranya Abdullah, si jantung hatinya Aminah, intannya kota Mekah, mutiaranya kota Madinah, yakni Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia rela berbenjang darah, berselimutan pedang, berbencangan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berdirinya saya di sini bukanlah mencalonkan diri sebagai bupati, bukan mencalonkan diri sebagai gubernur, apalagi mencalonkan diri sebagai calon istri. Melainkan berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah kata, dua patah kata yang saya patah-patahkan menjadi 1000 kata, yakni yang berjudul membangun generasi muda Islami di zaman serba teknologi. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai pemuda Islami, pemuda sebagai penerus bangsa, sebagai penerus lautana, sebagai harapan agama, sebagai harapan orang tua, bahkan kelak kita akan menjadi harapan para perempuan. Marilah kita menjadi menebarkan hal-hal yang baik, menebarkan hal-hal positif, bukan menebarkan hal-hal yang negatif. Kita sebagai pemuda Islami, bisa saja kita menjadi pemuda gaul, pemuda modern, pemuda yang mengikuti perkembangan zaman, pemuda yang mengikuti perkembangan teknologi. Tapi jangan sampai kita lupa dengan syariat Islam. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang pemuda gaul, banyak orang yang berpikir pemuda gaul adalah pemuda yang berpakaian stylish dan modis. Tetapi menurut pandangan Islam, pemuda gaul adalah pemuda yang mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, sampai tidak lupa dengan syariat Islam. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita sebagai pemuda haruslah kita selektif dalam memilih tontonan dan tuntunan. Kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Zaman sekarang siapa yang tidak mengenal yang namanya media sosial? Bahkan seluruh orang Indonesia pun tahu apa itu media sosial. Maka pergunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya. Jangan karena hanya hiburan semata, seperti mengupload story WA, mengupload story Instagram, mengupload konten Islami, mengupload konten yang berbahasa Islamiyah. Marilah kita berlomba-lomba dalam online. Dari Sabang sampai Merauke akan melihat kita tanpa bertemu langsung. Betul? Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in za'akum fasikum wa naba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma taf'aluna al-an. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu mendengarkan sebuah berita, maka telitilah kebenarannya. Jangan sampai
kita sebagai pemuda Islam, pemuda Islami harus bermanfaat bagi orang lain, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia dialah dirinya adalah bermanfaat bagi orang lain. Syekh Rafiuddin pernah berkata dalam sebuah kitabnya, ya ma'asyiras sabab, wahai para pemuda, khudhu bi anfusikum wa kuntum sababun, pergunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Fa inni wallahi ma ra'aitum fi sabab. Dan karena sesungguhnya demi Allah, aku tidak melihat saat yang paling tepat untuk beramal kebaikan kecuali di masa muda. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin mengajak pemuda-pemudi seluruh bangsa Indonesia, pemuda-pemudi